guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sama gua ke kalian aja. Kali ini kita nggak ngobrol banget sama para pejabat nih guys. Kali ini kita akan review motor Ninja. Motor Ninjanya oleh dari Abang Imam ya. Ya, Halo Imam. Abang Imam, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Kita akan mereview motor Ninja yang dari awalnya standar itu mengalami perubahan yang lumayan drastis lah. Nanti semuanya jelasin dari Bang Imam mulai dari awal sampai akhir. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan Bang Imam. Ya, yang pertama nih Bang, gue mau nanya nih Bang. Alasannya kenapa sih lo milih motor Ninja 2 tak? Padahal kan di era sekarang kan lagi zaman-zamannya motor injection gitu. Kenapa alasannya kenapa? Ya, pertama memang saya sukanya itu motor 2 tak. Motor 2 tak. Kenapa motor Ninja RR? Pertama, memang dulu awalnya megang motor 2 tak itu motor Ninja RR. Terus pernah dijual, pernah ganti motor 2 tak yang lain. Waktu itu megang Suzuki Satria, tapi kok kayaknya kurang gimana gitu feel-nya. Jadinya akhirnya balik lagi beli motor yang Ninja RR Old kayak gitu. Karena emang suka 2 tak ya Bang ya? Iya, awalnya emang suka 2 tak. Emang dia lebih kenceng lagi dibanding motor yang lain ya? Bukannya 2 tak itu lebih boros kalau dibanding motor-motor yang sekarang? Iya, kalau dibilang boros memang lebih boros dari motor 4 tak atau motor-motor yang lainnya ya. Karena pertama dia kan selain bensin sama oli, dia ada oli samping juga gitu. Jadi harus ngasih ada extra cost-nya buat biar dia bisa jalan kayak gitu. Nah, nanti kan untuk proses perubahan modifikasi abang ini dari motor pabrikan sampai saat ini itu abang udah mengeluarkan biaya berapa tuh? Total semuanya itu? Kalau total saya hitung-hitung ya, itu sudah hampir 42 jutaan. 42 juta udah all semua. Di luar harga motornya. Iya. Udah all in semua. Penasaran kan kalian pasti? Nanti di Bang Imam ini akan dijelasin secara detail satu persatu apa aja item-item yang Bang Imam modifikasi dan berupa harga-harganya. Oke, langsung aja Bang Imam yang jelasin semuanya ya. Oke Bang, saya mau nanya lagi nih Bang. Saya kan melihat ini buat perubahannya tuh gratis banget ya Bang ya. Iya. Mengkilap keren lah. Nah, dari bagian bodinya dulu nih Bang, itu bodinya itu udah apa aja sih Abang rubah dan total biaya berapa tuh untuk bagian bodinya itu? Oke. Kalau body sih nggak ada yang dirubah ya. Semua ini dari aslinya Kawasaki Ninja dari KMI. Cuma memang ini dari body diganti baru semua. Dari bodi belakang, tangki, fairing, windshield sama fairing bawah dan spakbor depan juga gitu. Oh, jadi bodinya ini benar-benar diganti semua? Diganti semua. Itu Iya. habis berapa buat ganti bodi semua ini? Untuk bodinya aja ya, di luar windshield sama strippingnya ini itu harganya kalau kemarin saya beli itu tahun lalu 5,5. 5,5? Iya. Buat kalian yang mau merubah bodi Ninja RR, abang ini beli 5,5 juta itu udah full ya? Full. Bodi depan, belakang, tanpa fairing, tanpa apa? Tanpa stripping dan tanpa baut-bautnya. Tanpa bautnya tuh. Dan yang kedua nih Bang, di bagian stangnya. Stangnya kayaknya keren banget nih Bang, ini apa? Part-part yang dirubah nih Bang, kayak dimodifikasi. Nggak banyak yang dirubah sih, cuma di cockpit area ya atau di stang itu pertama stangnya diganti yang baru ori KMI Kawasaki Motor Indonesia. Terus pakai gas spontan Magura itu yang 314 yang itu aslinya buat SE ya, special engine, motor special engine. Terus pakai master brake Jet X6, hand gripnya Domino Italy. Terus preloadnya itu produk dari NGRT Mamang Risman, ada IG-nya. Terus sama steering dampernya FX. Nah itu untuk biaya modifikasi bagian stangnya itu udah habis berapa tuh Bang? Habis berapa ya? Saya rinciin satu-satu aja kali harganya ya. Biar yang nonton juga tahu nih kalau dia mau modifikasi kayak Bang Imam ini nanti dia menyiapkan budgetnya. Iya. Oke, Bang, pertama gimana Bang? Oke, kalau dari grip Domino ini kurang lebih harganya 350 ribuan. 350.000. Terus kalau gas spontannya itu Magura itu kurang lebih 900 ribu. 900.000. Terus Master M Jet X-nya itu saya beli sama kawan sih, jadi mungkin agak lebih murah ya. Itu 2 juta. Oke, 3,4. Iya. 3,2. Terus preloadnya itu saya beli 500 ribu. 37. Terus steering dampernya ya. Tadi udah sebelum sih steering dampernya. Belum.
Steering dampernya itu kurang lebih 1 jutaan sama bracketnya gitu. Itu untuk bagian stangnya aja. Kalau kalian mau modifikasi seperti mau terbang 5 ini kurang lebih habis 4,7. Jadi untuk body 5,5 dan bagian stang itu 4,7, kurang lebih sekitar 10,2 juta. Itu untuk bagian body sama bagian stangnya nih bang. Nah ini ada lagi yang menarik nih. Di bagian depannya itu pelek dan bannya juga berubah ya bang ya? Berubah, diganti baru semua. Nah itu kalau ban sama peleknya itu jenis apa bang? Kalau velgnya saya pakai punya RCB buat khusus Kawasaki Ninja RR. Aslinya warnanya gold, cuma saya lebih suka warna putih jadi di repaint putih lagi gitu. Itu berapa tuh bang? Velgnya aja itu saya beli 2,3 ya. 2,3. Terus nge-repaintnya itu kurang lebih 2,5 atau 300 gitu, saya lupa. 2,5 lah sama peleknya. Iya, terus bannya ini depan belakang pakai punya Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Itu sih nggak terlalu mahal ya, tahun kemarin tuh cuma habis 1,3an itu untuk ban depan belakang. 1,3. Iya. 3,8. Ukurannya itu yang depan 90/80, yang belakang 110/70. Aja. Itu untuk cakram sendiri berapa tuh bang? Apa ya? Cakram. Cakramnya saya ini pakai punya PSM, emang khusus buat Ninja RR. Itu saya beli 550.000. Udah lumayan ya bang. Lumayan. 4 tujuan. Digabungin tadi udah lumayan banyak lah pokoknya lah. Iya. Nah selain dari body, stang dan bagian bannya, itu apa lagi nih bang yang abang modifikasi dari motor Ninja ini? Pertama dari area speedometer ya. Oh iya speedometer. Speedometernya udah saya ganti dari orinya itu sekarang pakai Koso RX 2 Plus. Masih belum digital bang? Udah digital itu. Masih digital. Nah itu dudukannya itu pakai Ninja, punya Ninja 250, terus di karbon juga. Terus sebenarnya di speedometer Koso ini udah ada untuk voltmeternya, cuma karena di sebelah kiri itu ada space, jadi saya kasih voltmeter dari Koso juga. Oh, itu speedometer itu sendiri itu berapa harganya bang? Dulu baru keluar itu beli kurang lebih 4 jutaan ya. 4 jutaan. Nah, terus yang apa namanya voltmeter Kosonya itu 350.000-an. Oh, hanya speedometer aja kurang lebih 2 juta ya? Iya. Di bagian speedometernya. Iya. Selain itu bang, apa lagi nih yang berubah dari motor ini? Yang berubah apa ya? Sebenarnya sih ini konsepnya motor standar-standar aja gitu. Jadi biar aman dibawa kemana-mana, apalagi Raja gitu aman. Makanya saya pasang spion, saya pasang apa namanya plat nomornya gitu. Jadi meskipun dimodifikasi, tapi tetap aman dan safety di jalan raya. Kayak gitu. Berarti buat kalian semua nih yang mau modifikasi motor, perhatikan juga ke apa? Keamanan ya. Safety-nya ya, unsur safety-nya. Motor tersebut jangan sampai kalian modifikasi tapi meninggalkan aspek keamanan tersebut gitu ya bang ya. Ya. Nah terus yang lain nih bang, apalagi yang abang ubah nih? Oke, dari tutup tangki saya pakainya 3 performance. Oh, tutup tangki pun diganti juga. Diganti, jadi udah nggak pakai kunci lagi. Terus caranya gimana? Caranya nanti di pencet aja terus diputer gitu. Jadi kayak tutup botol aja kayak gitu. Itu belinya 1,2 di Icang Speed Shop. Oh ya, terus tadi ini body saya beli, saya pesen sama kawan saya juga orang Mampang. Namanya Gunawan. Ada Instagram ini? Ada Instagramnya. Instagramnya iya, ada Instagramnya. Ada Instagramnya nih. Ya. Oke. Terus Beli apa lagi nih? body, beli di Gunawan sama strippingnya yang ori Kawasaki juga. Nah kalau yang di tank pad ini karbonnya beli sama Fajar Denir. Ini kurang lebih 150.000 kalau nggak salah. Nah ini yang lumayan juga harganya, ini yang nyarinya agak lama juga. Strippingnya nih bang. Kenapa dia lama? Strippingnya itu pertama barangnya itu susah. Sekalinya ada barangnya mahal. Tapi dia nggak indit? Mesen dulu sih, mesen juga. Sama kayak body nih, saya biar nggak dapat belang, saya mesennya hampir 5 bulan gitu. 5 bulan? Nungguin body dulu? Nungguin bodinya aja. Nah terus strippingnya ini saya beli kurang lebih 900.000 strippingnya aja tuh. Strippingnya aja ya? Strippingnya aja. Kawasaki gitu kan? Iya, Super Cape, Ninja.
Nah, terus kalau lampu sen sana itu variasi, biasa di bengkel-bengkel variasi ada, cuma 30.000 kalau nggak salah harganya. Terus saya ganti bautnya ini yang ori Kawasaki juga, tapi ini punya Ninja RR New. Ini semakin kecil ya? Ya, ada yang, iya. Jadi modelnya baut L dia. Kalau yang orinya Ninja RR All kan warnanya hitam tuh. Nah, ini saya ganti punya yang New RR. Untuk baut-bautnya itu seset buat body dia itu kurang lebih 460.000. Itu hanya bautnya aja segitu? Bautnya aja, tapi full set buat seluruh full body kayak gitu. Iya. Ini juga di bagian armnya kayaknya di apa namanya? Di chrome ya. Di chrome ya itu. Ya, ini arm sama tabung shock depan itu di chrome. Tapi arm masih pakai yang lama aslinya. Masih yang lama aslinya. Iya. Itu untuk proses chrome-nya habis berapa bang biayanya? Hasil chrome-nya habis berapa ya? Saya lupa. Kurang lebih Kali ya? kurang lebih 700-an kali ya depan belakang ya. Saya juga lupa sih berapa persisnya. Oh, arm sama yang bagian depan. Sama bagian depannya. Nah, terus ini biar manis juga bagian air scoop depan sama cover rantai dan spakbor belakang saya karbon Kevlar. Apa itu? Karbon Kevlar itu jadi sebenarnya sini part ori, cuma dilapisin sama karbon gitu. Biar awet ya, biar manis aja kelihatannya kayak gitu. Dan ini karbonnya itu di RDP. RDP itu jadi punya temen juga sih, dia tuh bikin jasa buat bikin karbon part Kevlar ini gitu. Iya. Kayak gitu. Apalagi nih bang yang berubah di bagian belakangnya? Dirubah dari bagian shock pakai punya RCB. Oh, shock ini ya? Iya. Yang bisa di adjust reboundnya itu maksudnya balik dari pairnya itu cepat atau enggaknya kayak gitu. Dan juga bisa di setting sesuai dengan berat dari ridernya itu sendiri kayak gitu. Iya. Cara settingnya manual tuh? Settingnya manual. Di sini ada buat compression, terus di sini ketutupan cover shocknya ada kayak obeng min gitu. Jadi hard stopnya gitu untuk reboundnya baliknya. Nah, terus pakai full step NGRT sama tadi produknya juga yang saya beli preloadnya full step NGRT ya, NGRT ini. Dia ada di IG-nya, pokoknya semuanya kenal lah anak-anak Ninja itu Mamang Risman kayak gitu. Iya. Untuk standar ini juga bisa ya Pak? Gimana? Standarnya juga beda kan ya? Standar duanya ini. Standar ini? Oh ya, ini mah pedok biasa ya. Belakang lagi. Sama velg belakangnya juga pakai RCB. Cakramnya standar. Terus gear setnya ini triple S. Dia udah apa namanya? Udah plug and play buat Ninja RR. Iya. Itu udah habis semua berarti aplikasinya. Iya. Terus balik ke atas lagi, ini pakai behelnya. Sebenarnya ini bukan behel Ninja RR 2010 kan, motor saya Ninja RR 2010 nih. Tapi ini behelnya pakai punya Ninja SE Special Edition. Iya, jadi biar kelihatan manis aja jadi diganti. Kalau yang R lama 2010 kan dia kayak besi ya gitu ya, bulat gitu. Nah, kalau pakai yang SE kan lebih manis kelihatannya kayak gini. Gitu. Balik lagi cakram belakang pakai punya standarnya Ninja RR dari knalpot. Knalpot kalau chambernya atau perutannya saya pakai big volume punya Ahau. Untuk silencernya pakai punya 3 performance yang biasa. Kan 3 performance ada yang karbon, ada yang biasa. Saya pakai yang biasa aja. Udah keseluruhannya berarti Bang? Iya. Nah, terus dari pengeremannya, tadi kan saya bilang kalau rem depannya itu masternya pakai punya JTX 6. Terus selang remnya pakai selang rem Hell. Selang rem Hell itu saya beli depan belakang 950.000 selang remnya doang. Belinya di Chris Valentino Camaro atau Let Boys Be Boys. Itu ada nanti IG-nya atau Facebook-nya.
Nah, terus cakram depan pakai PSM. Balik lagi di pengeremannya. Tadi saya bilang kan pakai masternya pakai ZX6 ya. Nah, terus di sini kalipernya pakai Brembo depan belakang. Yang depan 4 piston 1 pin, yang belakang 2 piston 1 pin. Kaliper ini Brembo ini beli di Gunai juga, sama tempatnya saya beli body sama stripping untuk motor ini. Depan ini kalau nggak salah harganya saya agak-agak lupa, itu 2,1 kaliper Brembo nya, yang belakang 2,5. Nah, bracketnya ini sama juga, beli di bracket untuk kaliper Brembo nya model CNC ya. Bracketnya yang depan itu kurang lebih 550.000, yang belakang 800.000. Jadi saya bikin model di bawah biar kayak ala-ala MotoGP. Part yang di repaint itu rangka sama bak mesin kiri kanan. Lanjut ke modifikasi ke arah mesin ya. Mesinnya sih nggak banyak ubahan, cuma porting polish. Itu saya ngerapihin mesinnya itu di bengkelnya Mas Ai, ERK Akaboncu. Itu ada di Hutan Kayu. Paling cuma diganti pakai CDI 1454, coil YZ 125, terus membrannya kalau nggak salah standar pakai karbu PJ34 Sutco. Tadi barang-barang itu yang saya sebutin juga belinya sama di Gunawan atau di Gunai Suka-Suka, tempat beli body ini. CDI itu kurang lebih, CDI 1454 itu kurang lebih 2 juta. Terus coil YZ nya itu 650.000. Terus karbu PJ34 nya itu kurang lebih 2,4. Ini saya repaint rangkanya juga di LD Garage, sama bak mesin kiri kanan di LD Garage juga. Itu kurang lebih, kalau nggak salah ya saya lupa, 800.000. Dan di bagian radiator pakai punya B-Pro, bukan yang gambot, yang biasa. Itu kurang lebih harganya 2,2. Saya beli di bengkel temen juga. Sebenarnya ini dalam aspek modifikasi ini saya cuma mengupgrade parts-parts aja biar enak dilihat, biar manis lah gitu. Dan juga yang paling penting itu dalam modifikasi ini kan motor bukan buat balap atau bukan buat sirkuit only ya. Jadi yang penting itu aspek keamanan, safety. Jadi lampu, sen semua itu nyala, pakai kaca spion kiri kanan. Jadi biarpun dimodifikasi seperti ini bisa juga dipakai untuk harian atau di jalan umum biasa. Jadi yang paling utama itu biarpun modifikasi tapi tetap aspek safety-nya atau keamanannya dalam berkendara itu juga diperhitungkan, alias enggak melanggar lalu lintas ya gitu. Dilakukan upgrade di sektor mesin. Tadi saya bilang karbunya udah PJ34, udah coating polish, coil YZ 125,
dan CDI-nya 1454. Pastinya dominan di akselerasi ya sama top speed karena karbunya gede gitu. Untuk konsumsi bahan bakar saya nggak pernah hitung pastinya berapa per 1 liter kilometernya, per 1 liternya dapat berapa kilometer, karena juga motornya jarang dipakai. Paling nggak itu saya isi itu 5 liter kalau kita jalan dari rumah itu Depok ke Puncak, itu pulang pergi nggak ngisi lagi dan masih ada kurang lebih 1,5 liter lah gitu. Jadi mungkin 1:10, 1:11 mungkin ya, tapi saya juga nggak tahu pasti karena nggak pernah hitung. Dan top speednya saya belum pernah sampai banget yang mentok-mentok sampai low speed jauh. Pernah dicoba karena jalanan juga nggak memungkinkan, itu 170 km per jam itu masih up, tapi belum tahu sampai berapanya. Tambahan lagi karena ini dari sektor mesinnya udah di upgrade, otomatis kompresinya juga jadi tambah tinggi. Untuk bahan bakar pakainya Pertamax Turbo atau Pertamax Plus, terus oli sampingnya pakai Castrol A747. Itu dimana bahan bakar itu buat ngebantu performa motor yang udah di upgrade. Juga saya di Depok ini ada yang namanya komunitas itu Two Stroke Depok. Jadi saya juga bernaung di sana. Itu bukan klub, cuma apa ya? Cuma komunitas saja penghobi motor 2 tak. Jadi siapapun yang punya motor 2 tak kalau mau join, gabung, nongkrong, sunmori atau night ride atau jalan-jalan dengan motor 2 taknya bisa join di situ. Nanti ada Instagramnya, kalau nggak join di Instagramnya aja di Two Stroke Depok. No.